pamerin sobat-sobat kepiting yang punya nama belakang unik nih. Hayo, siapa saja ya kira-kira? GPL alias nggak pakai lama. Check it out. Wah, main serbu saja nih. Tunggu. Wah. Ternyata ini toh yang kalian lihat dari tadi. Di Teluk Rahasia Gilimanuk, Bali Barat, banyak banget kepiting imut ini, teman. 1, 2, 10, 50. Wah, 100 lebih. Bahkan mungkin ribuan kalau sebanyak ini. Luar biasa. Saking banyaknya, mereka ini sering disebut kepiting serdadu atau prajurit, teman. Mereka akan selalu terlihat bersama-sama seperti sepasukan tentara yang sedang menjelajahi pantai di saat surut. Oh iya teman, si tuan prajurit ini cara berjalannya berbeda dengan sebagian besar kepiting jenis lainnya. Kalau biasanya kepiting berjalan menyamping, si serdadu ini justru berjalan ke depan. Persis seperti layaknya prajurit berjalan. Wah, keren ya. Menangkap kepiting serdadu ternyata harus pakai siasat juga loh. Tunggu, lihat, dan sergap. Harus secepat kilat untuk tangkap kepiting prajurit, teman. Sebab mereka sangat peka kalau ada gerakan sekecil apapun loh. Jika terlambat sebentar saja, mereka akan langsung gali pasir dan sembunyi. Gak cuma namanya aja yang unik, tapi bentuknya juga ya. Lanjut gak nih? Lanjut dong, masa enggak? Gas paman editor! Sudah banyak yang kenal dengan si kepiting mini ini kan teman-teman? Eits, tak kenal maka PDKT dong. Yap, kepiting mini ini dikenal dengan sebutan kepiting uca atau kepiting biola karena salah satu capitnya cukup besar. Sekilas seperti lagi main biola kan? Habitat sobat otan ini salah satunya di pantai berpasir seperti ini teman. Lihat, banyak banget kan lubang-lubang rumah kepiting uca. Kalian kompak banget deh. Keluar satu, semuanya juga ikutan. Uniknya, jika ada pergerakan sedikit saja dari benda asing, kepiting uca sangat reaktif loh teman. Kita buktikan nih. Saat mereka keluar, si kakak berjalan mendekati. Dan hop! Dalam sekejap, mereka kompak masuk ke dalam lubang. Tapi saat kakak dalam posisi diam meski berada di dekat lubang mereka, para kepiting uca tetap santuy aja tuh. Yap, karena karapas pada kepiting mampu merasakan getaran teman. Uniknya lagi dari sobat otan ini, di mana hanya kepiting jantan saja yang mempunyai satu buah capit besar yang berwarna cerah kontras dengan karapasnya. Gimana? Sudah bisa bikin kalian melongo belum? Apa belum juga? Oke, kepiting yang ini nggak kalah keren kok, sesuai dengan nama belakangnya. Berdasarkan Kamus Besar Dunia Binatang edisi revisi terbitan 2014, jelas ya kepiting ini bukan penghisap darah. Nama vampir diberikan karena matanya yang kuning. Oke, sip deh. Oh iya, kalau Dracula kan umurnya abadi. Nah, kepiting ini usianya cuma 3 tahun. Vampir ini juga bukan dari Rumania atau Transilvania ya, tempat para Dracula berasal, melainkan dari sungai-sungai di Pulau Jawa. Yap, dia satwa endemik Indonesia ya teman. Kaya banget memang fauna di negara kita.
stop deh. Tuh, kebetulan sahabat-sahabat Otan di Garut ini pada mau cari kepiting. Alah, tunggu Otan atuh Kasep. Oh, ternyata di sini tempat kepitingnya teh. Kok Otan jadi keterusan ya logat Sundanya? Alah. Habitat si merah ini memang di tempat di mana ada air mengalir, seperti air terjun ini. Sama satu lagi, harus yang berbatu-batu ya. Cocok banget kan sama curug atau air terjun ini. Eits, jangan pada kabur dulu. Masih ada satu kepiting yang punya nama belakang unik. Cuaca cerah banget nih Sob. Enaknya kita main-main ke pantai sambil berenang yuk. Itu ada teman-teman Otan. Mereka mau ngapain ya? Hai kalian, lagi mencari apa sih? Kok dengan tangan kosong kayak gitu? Tolong! Ada yang kena japitan kepiting nih. Oh ya teman, jangan main-main dengan capitan kepiting ya. Sobat Otan ini gak akan mau lepaskan capitannya selama ia merasa terancam. Hal yang harus kita lakukan adalah harus tenang dan tidak boleh panik. Syukurlah, setelah beberapa saat akhirnya bisa lepas juga. Teman-teman Otan ini sedang cari kepiting bulan. Kepiting jenis ini banyak ditemukan di pinggir pantai. Cara menangkapnya cukup sulit loh. Selain larinya yang cepat, ia pandai untuk sembunyi. Yeay, akhirnya dapat juga nih kepitingnya. Mantap. Sop. Kamu di mana sih? Kok nggak kelihatan? Kok kayak lagi main petak umpet sih? Ayo keluar Sob, Otan sampai capek nyariin kamu nih. Itu sepertinya ada sepasang mata yang lagi ngeliatin Otan deh. Itu kan si kepiting bulan yang lagi Otan cari. Aduh Sob, pintar banget sih kamu kalau sembunyi. Teman, Sobat Otan ini merupakan kepiting penggali. Ketika ada bahaya atau mau menangkap mangsanya, ia akan benamkan diri di dalam pasir. Warnanya yang mirip dengan pasir buat penyamarannya makin sempurna. Tuh, Otan baru ngomong sebentar aja, udah gak kelihatan lagi kan? Keren banget deh kamu Sob, Otan salut. Kepiting yang ini gak kalah keren kok. Hentikan! Kamu kok gak ada takut-takutnya sih? Kok bisa-bisanya makhluk beracun dan berduri itu kamu culik? Sebenarnya kamu ini kepiting apa sih? Ayo cepat lepaskan dia, Mr. Crab. Kalau begini caranya, Otan harus melapor ke Komisi Perlindungan Dunia Binatang, Sob. Wait. Si landak laut kok tenang-tenang aja sih? Hei, kamu ini sedang diculik loh, bukan diajak liburan. Jangan-jangan kalian ini sebenarnya bersahabat ya? Maaf, Otan jadi salah sangka nih sama kalian. Teman,
Perilaku mereka ini termasuk simbiosis komensalisme loh. Itu loh, hubungan antara makhluk hidup di mana yang satu mendapatkan untung dan yang lainnya tidak diuntungkan atau dirugikan teman. Nah, si Tuan Crab ini termasuk pihak yang mendapatkan untung loh. Kalian tahu kenapa? Sebab Sobat Totan ini mendapat perlindungan karena menggendong landak laut. Kalau sudah begini, nggak bakal ada deh predator yang berani memakannya. Cerdik juga ya kamu Sob. Sementara si landak laut tidak diuntungkan atau dirugikan teman. Doi sih santuy aja mau diajak kemana. BTW, Otan nebeng juga ya Sob. Lumayan kan hemat tenaga. Berangkat! Ceng, kucing, kamu mau ngapain sih pakai mendik-mendik segala? Mau cari ikan asin ya? Bener-bener nih ya, tingkahnya si kucing oren bikin Dolpino geleng-geleng kepala teman. Astaga naga, si oren terkejut sama si kelinci raksasa ini teman. Kalau dilihat-lihat ya, ukuran si kelinci memang gak normal ya, alias super duper gede. Sobat bertelinga panjang ini adalah jenis German Giant atau Continental Giant. Saking besarnya, berat kelinci jumbo ini bisa mencapai 12 kg dengan panjang 70 cm. Weh, kamu tuh makan apa sih Sob? Bisa sampai gede begitu? Gak cuma satu aja, ada kelinci berukuran jumbo kedua namanya Flemish Giant Rabbit yang berasal dari Belgia. Hayo teman, coba tebak kira-kira berapa usia si Flemish Giant Rabbit ini? Hah? 2 tahun? 3 tahun? 4 tahun? Salah semuanya. Yang benar usianya adalah 6 bulan. Waduh, 6 bulan aja sebesar ini. Gimana kalau sudah lebih dari 1 tahun? Itu pasti gede banget kan? Kalau kelinci besar ini bobotnya bisa mencapai 7 kg. Luar biasa. BTW, on the busway, kelinci gak cuma ada di darat aja loh, tapi mereka juga ada di laut bareng Dolpino. Tenang, jangan salah sangka dulu ya, kelinci laut atau nudibranch sebenarnya masuk anggota keluarga siput laut. Sobat Dolpino ini punya nama populer yang unik loh, namanya adalah Spanish Dancer. Dinamakan penari Spanyol karena gerakannya mirip banget dengan tarian flamenco dari Spanyol itu. Lemesin say. Sejauh ini belum ditemukan ada jenis siput lain yang bisa bergerak seperti Spanish Dancer ini teman. Tarian Sobat Dolpino ini sebenarnya adalah cara mereka berpindah tempat selain merangkak. Dengan meliuk-liukkan tubuhnya, mereka akan terbawa oleh arus air sehingga bisa berpindah tempat dengan cepat. Jika biasanya siput laut memiliki tubuh yang kecil, tapi Sobat Dolpino ini memiliki tubuh yang cukup besar, antara 10 hingga 15 cm. Oke deh kalau begitu, lanjut narinya yuk bareng Dolpino. Mainkan musiknya Paman Editor. Beda cerita antara siput laut dengan siput darat teman. Sebentar deh. Itu apa ya? Sepertinya kakak sedang diserang sesuatu. Lah. Itu kan Sobat Dolpino si siput. Duh Sob, kamu bikin panik aja deh. Tiba-tiba muncul di tempat yang gak tepat. Teman, ternyata siput-siput ini sedang menjalankan tugas untuk membuat kulit wajah menjadi cerah loh. Di Korea dan Amerika sana sedang populer kecantikan dengan memanfaatkan para siput ini. Yaps, siapa sangka kan kalau lendir yang dihasilkan si siput ternyata baik untuk kesehatan kulit kita? Eits, tapi nggak cuma di luar negeri aja. Di Indonesia ternyata juga ada warisan tradisi budaya masyarakat Lombok yang menggunakan siput untuk keremajaan kulit. Si siput ini biasa disebut oleh masyarakat Bumi Gora ini dengan sebutan temerta.
Sobat Dolpino ini termasuk siput darat alias landslug. Temerta merupakan hewan tidak bertulang belakang teman. Dia termasuk dalam kelompok gastropoda filum mollusca. Menurut info yang Dolpino dapat ya, sejak zaman Yunani kuno, lendir pada siput sudah digunakan sebagai bahan perawatan kecantikan loh. Lendir siput dipercaya mengandung asam hyaluronik, protein, dan antioksidan. Kandungan tersebut sangat baik untuk obat jerawat, anti penuaan, memperbarui sel-sel kulit, mempertahankan kelembaban, dan menghilangkan peradangan pada kulit. Weh. Kaum Hawa sih pasti langsung seneng tuh dengernya. Moluska yang sering kita jumpai salah satunya adalah keong mas teman. Sobat Dolpino ini adalah siput sawah dengan cangkang yang berwarna keemasan. Mereka lebih dianggap sebagai hama karena menjadi pemakan padi. Selain itu, telur mereka yang menempel pada batang padi juga menyebabkan tanaman menjadi mati. Baru aja diomongin, sudah ada keong mas yang bertelur aja nih. Duh sob, ayah wae sih. Keong mas tidak akan bertelur di dalam air teman, karena telur mereka bisa jadi mangsa empuk bagi ikan ataupun kodok. Selain itu, telur si lambat ini juga bisa busuk karena tidak bisa bertahan lama di dalam air. Tapi ya, kok telurnya bisa berjalan sendiri gitu sih? Dolpino jadi heran. Ada yang tahu gimana caranya? Ternyata keong ini menggunakan kontraksi otot badannya untuk mengeluarkan telur-telurnya teman. Unik ya? Oh iya, kalian tahu nggak? Setiap bulannya keong mas dapat menghasilkan 1000 butir telur loh. Dan telur-telur ini hanya membutuhkan waktu selama 14 hari untuk menetas. Nah, kalau yang ini sudah pada kenal belum? Ya, dia adalah bekicot. Salah satu siput darat yang termasuk dalam keluarga filum mollusca juga atau hewan yang tidak bertulang belakang. Salah satu ciri khasnya adalah dia selalu pergi dengan membawa rumahnya. Takut digondol maling apa gimana nih sob? Walau terlihat lambat, tapi sebenarnya bekicot adalah hewan yang memiliki kekuatan layaknya superhero teman. Tak hanya jago jalan di darat, tapi mereka juga bisa memanjat loh. Weh. Tapi sebenarnya ya, sehebat apa sih kamu dalam memanjat? Kalau begitu, sekarang waktunya pertunjukan dimulai. Oke, agen Dolpino 1910, mari kita uji kehebatan bekicot ini dengan media kaca. Pada posisi vertikal, moluska ini masih bertahan dengan santai. Bahkan dia tidak terpleset sama sekali saat kaca dalam keadaan terbalik. Wadidaw! Tapi kali ini kamu pasti gagal sob. Karena alat penggorengan anti lengket ini akan menjadi ujian terberat. Hayo yang di rumah, coba tebak. Apakah si bekicot mampu menempel di penggorengan ini? Atau malah kalah sebelum bertanding? Bim salah bim jadi apa? Prok. Apa? Dia bisa bertahan teman. Lihat, dengan tenang Sobat Dolpino ini bergerak di permukaan penggorengan anti lengket itu. Sekarang ya, kita tingkatkan level kesulitannya. Agen 1910, balik alat penggorengannya. Sepertinya kali ini Dolpino akui kehebatan kamu sob. BTW kalian tahu nggak mengapa bekicot mampu menempel pada benda yang bersifat licin? Bekicot bergerak menggunakan otot tebal tunggal yang berfungsi layaknya kaki. Pergerakan otot inilah yang menyebabkan gelombang perut sehingga terjadi pengisapan udara teman. Jempolan kamu sob. Kekuatan sobat ini tidak sampai di situ saja teman. Si bekicot punya lendir bukan sembarang lendir. Nah, cutter yang tajam ini sengaja disiapkan sebagai media untuk dilewati bekicot teman. Apakah dia mampu melewatinya? Atau justru dia terluka? Nggak bahaya tak? Perhatikan baik-baik ya teman. Sebekicot mulai bergerak. Mulus sekali jalannya. Cutter yang tajam pun tak mampu melukai kamu. Bahkan bekicot terlihat santai melewatinya tanpa tergores sedikit pun. Punya ilmu kebal atau gimana sih?
Bukan sulap, bukan sihir teman. Bekicot memang memiliki lendir yang selalu menjaganya, sekalipun terhadap benda tajam. Weh. Apa itu? Ada ular. Tampaknya dia mengincar si siput teman. Tapi masa sih ada ular yang memakan siput? Lagian cangkang si siput kan cukup keras. Bisa-bisa gigi dan taring si ular malah rontok. Kasian kan kalau kamu jadi ompong nanti? Beneran loh. Tuh lihat, si ular mulai siaga. Ia pun berancang-ancang siap menyergap siput. Tidak mungkin. Oh iya, Dolpino baru ingat. Ini kan si ular siput. Jadi siput memang jadi salah satu makanan kesukaannya. Sobat Dolpino ini memang memakai cangkang sebagai pertahanannya teman. Tapi rupanya si ular tak kalah cerdik. Ia membidik sisi bawah siput yang tak terlindungi oleh cangkang. Dan hop! Si ular berhasil menangkap siput teman. Tapi rupanya tak semudah itu. Setelah berhasil menangkap, ular harus berusaha keras untuk mengeluarkan daging siput dari cangkangnya. Yap, perlahan tapi pasti. Sang ular berhasil mengeluarkan daging siput dari cangkang pelindungnya. Waduh, Dolpino kok jadi agak sedikit takut sama kamu ya sob? BTW, kamu cuma suka siput aja kan? Lumba-lumba gak doyan kan? Teman, kali ini Dolpino bakal ngenalin sobat-sobat yang punya keunikan dalam mempertahankan diri. Gak pakai lama, langsung kita lihat nominasinya aja yuk. Berangkat paman editor. Kenapa ini? Ada apa ini? Padahal kan Dolpino lagi perkenalkan kamu. Kok tiba-tiba sudah ada tragedi aja sih? Lihat teman, si landak Jawa tiba-tiba saja menghampiri sobat Dolpino si terenggiling. Sepertinya landak Jawa marah. Karena si kulit keras ini tidak sengaja masuk ke daerah teritorialnya. Waduh, gaswat nih. Sudah. Dolpino gak tega lihat kamu terus diserang dengan duri si landak. Kalian tahu nggak kalau jumlah duri pada seekor landak bisa lebih dari 100 buah? Padahal satu durinya saja sudah bisa bikin kempes sebuah ban mobil loh. Coba bayangkan bagaimana kalau kena ratusan duri seperti ini. Dolpino benar-benar gak bisa bayangin deh gimana sakitnya. Tapi untungnya saat dalam keadaan terancam, terenggiling bisa bertahan dengan sisiknya yang sekeras baja. Deretan sisik ini saling tumpang tindih dan rapat, sehingga tidak ada celah bagi duri landak untuk bisa menusuk bagian dalam tubuh si terenggiling. Canggih! Jangankan duri landak, bahkan gigi singa pun tak mampu menembusnya loh. Wadidaw! Kalau yang ini sih katanya punya baju anti peluru. Weh. Ngeri bener sih kamu sob. Cangkang armadillo memanjang dari bagian kepala hingga ekornya. Terbuat dari lempengan tulang yang disebut osteodermata yang tumbuh di kulit. Cangkang yang keras ini punya banyak kegunaan loh. Seperti melindungi tubuh dari semak berduri. Dan yang terpenting melindungi diri dari pemangsa. Saat terancam, hewan omnivora ini akan membulatkan tubuhnya seperti bola untuk melindungi organ dan anggota tubuhnya yang rentan. Dengan begitu, pemangsa akan kesulitan teman dan pada akhirnya akan meninggalkan sobat Dolpino ini begitu saja. Kok belum apa-apa kamu sudah mati aja sih sob? Dolpino kan baru aja mau membahas kamu. Kira-kira apa ya penyebab sobat Dolpino ini bisa mati? Detektif Dolpino siap beraksi. Paman editor,
Coba kita putar ulang adegan sebelum si ular lanang sapi ini mati ya. Loh, belum diserang kok kamu sudah tergeletak tak berdaya sih Sob. Ini sih namanya kalah sebelum berperang. Oh alah teman, ternyata Sobat Dolpino ini bukan mati beneran, alias ia pura-pura mati supaya tidak dimangsa oleh predatornya. Kocak banget sih kamu Sob, Dolpino pikir kamu tuh mati beneran loh tadi. Selain terlihat tubuhnya lemas, lanang sapi juga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dengan begitu pemangsa akan pikir 2 kali untuk memangsa si lanang sapi ini. Weh, cara yang cerdik Sob. 4 jempol nih buat kamu dari Dolpino. Sebenarnya cara ini adalah jalan terakhir dalam pertahanan diri mereka teman. Sebelumnya lanang sapi akan bertahan dengan cara mengintimidasi lawannya. Mereka akan mengembangkan diri supaya terlihat lebih besar dan menyeramkan. Dolpino jadi penasaran, ancang-ancang tubuhnya yang membentuk huruf S ini kira-kira bisa sejauh apa ya? Ayo kita ukur teman. Satu tongkat memiliki jarak 30 cm. Totalnya ada 1,5 meter ya. Sekarang ada paman yang akan memancing si ular. Oke, semua sudah siap? Mulai! Si lanang sapi mulai marah teman. Dia menyerang 1-0, 2-0, 3-0. Dari beberapa serangan, Sobat Dolpino ini mampu melontarkan tubuhnya sejauh 90 cm hingga 1 meter. Loh, yang ini kok tiba-tiba juga mati kaku begini sih? Kamu kenapa Sob? Gara-gara cuaca ekstrim akhir-akhir ini ya? Bercanda teman. Sobat Dolpino si Crocodile King ini emang jagonya berpura-pura mati, alias play dead. Biasanya mereka akan terbujur kaku seperti ini jika ada predator yang mau memangsa mereka. Bisaan aja deh kamu Sob. Tapi ya, Dolpino jadi penasaran deh. Kira-kira berapa lama sih si Crocodile King ini bisa berpura-pura mati? Nah, untuk menjawabnya sudah ada agen Dolpino yang akan membantu. Oke kak, langsung nyalakan stopwatch-nya. Tuh, lihat teman, kaki Crocodile King-nya kaku beneran. Detak jantungnya juga ikut melambat. Soalnya nggak kelihatan ada denyut di badannya. Jangan-jangan dia mati beneran. Aduh. Cuma memang kalau ditilik-tilik, playdeadnya reptil Papua ini meyakinkan banget. Kita tengok dulu yuk waktunya. Wah, udah lebih dari 5 menit teman. Lumayan lama juga ya. Lah, kok lampu dan multimeternya nyala-nyala sendiri sih? Jangan-jangan ada hantunya. Ih, serem. Tenang. Ini semua ulah Sobat Dolpino si belut listrik teman. Saat terancam atau mengejar mangsa, belut ini dapat menghasilkan listrik loh. Untuk membuktikan keberadaan listrik tersebut, Dolpino dibantu Kasifa akan melakukan pengetesan nih. Alat yang kita gunakan adalah lampu dan multimeter. Nantinya Kasifa akan menyentuh tubuh belut menggunakan alat khusus seperti ini. Kemudian alat tersebut akan menjadi pengantar listrik dari belut menuju lampu dan multimeter. Lihat teman, lampu langsung berkedip ketika si belut menyerang alat tersebut. Tidak hanya itu saja, jarum pada multimeter sampai menunjukkan di angka 150 volt. Sepertinya nih ya, PLN sebentar lagi akan mendapat saingan deh.